orang yang lebih alim daripada kamu tentang hadis, tentang nasikh dan mansukh, dan perkataan-perkataan yang semisal dengan itu. Wa nahwi dzalik min aqwal allati ghayatuha tarku mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya dari mereka mengatakan demikian, puncaknya apa? Meninggalkan ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu anil hawa, yang tidak berkata dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Wal i'timadu ala qaulin ma yajuzu alaihi al-khata', dan mereka bersandar kepada siapa? Mereka tolak ini hadis-hadis Nabi, mereka tolak, mereka bersandar kepada perkataan ulama yang bisa aja ulama ini salah, karena ulama masum atau tidak masum? Tidak masum. Jadi mereka bersandar kepada perkataan para ulama yang bisa saja mereka ini salah. Wa ghairu min al-a'imma yukhalifu wa yamna'u qawluhu bid-dalil. Dan padahal ada imam yang lainnya yang menyelisihinya dan menolak pendapatnya yang berdasarkan dalil. Jadi dia ikut ulama ini, ada ulama yang lain yang menolak pendapat dia dengan dalil. Fama min imamin illa waladhi ma'ahu ba'dul ilmi la kulluhu. Dan tidak ada seorang imam pun melainkan dia hanya memiliki sebagian ilmu dan tidak semua ilmu dia miliki. Demikian manusia, nggak ada orang memiliki semua ilmu, nggak mungkin, mustahil. Jadi tidak ada seorang imam pun melainkan dia hanya memiliki sebagian ilmu dan tidak semua ilmu dia miliki. Fal wajibu ala kulli mukallafin idza balaghahu dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulih wa fahima ma'na dhalika ayantahiya ilaihi wa ya'mala bihi wa in khalafahu man khalafahu. Yang wajib atas setiap mukallaf, artinya orang yang dibebani syariat, yang wajib apabila sampai kepada dia dalil, sampai kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan dia paham maknanya, maka dia wajib untuk berhenti sampai di situ dan mengamalkannya. Kalau sudah dalil Al-Quran dan Sunnah, dia wajib untuk mengambil dalil itu dari Quran dan Sunnah, meskipun ada orang yang menyalahinya, siapapun orang itu, setinggi apapun orang itu, sehebat apapun. Kalau orang itu, apakah dia ustadz, apakah dia dai, apakah dia doktor, apakah dia syekh atau ulama, kalau sudah dalil dia menyalahi dalil, nggak boleh kita ikut mereka. Yang kita ikut apa? Yang kita ikut apa? Dalil. Itu anda perhatikan tuh. Ini ta'sil untuk anda pegang seumur hidup. Kemudian kama qala ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3, ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu, jangan kamu mengikuti selain Allah sebagai wali-wali atau sebagai pemimpin. Sedikit sekali kalian ingat, artinya sedikit kali kalian mengambil pelajaran. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 51, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Awalam yakfihim, apakah tidak cukup bagi mereka, anna anzalna 'alaikal kitaba, bahwasanya kami menurunkan kepadamu alkitab, yaitu Al-Quran, yutla 'alaihim, yang dibacakan kepada mereka, inna fi dzalika la rahmatan, sesungguhnya pada yang demikian itu, di dalam Al-Quran itu ada rahmat, wa dzikra, dan pelajaran dan peringatan, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, lanjutannya ini di surah Al-Ankabut ayat 51, wa qad taqaddama hikayatul ijma'i ala dzalik wa bayanu anna al-muqallida laysa min ahli al-ilmi wa qad haka aidan Abu Umar bin Abdul Bar wa ghairu al-ijma' ala dzalik. Dan telah terdahulu penjelasan tentang ijma' atas yang demikian. Apa ijma'?
yaitu telah ijma semuanya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau sudah ada dalil buang pendapat mereka, kalau sudah ada dalil buang fatwa mereka. Itu sudah ijma, dibawakan sebelumnya oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Utsyaimi, perkataan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah, dan sudah saya bawakan di majelis ini dari buku kitab Aslu Sifat Salatin Nabi. Sudah saya jelaskan panjang lebar tentang itu. Jadi sudah menjelaskan kalau sudah ada dalil, kewajiban kita ikut dalil, bukan perkataan para ulama. Kalau sudah ada dalil, yang wajib kita ikut adalah dalil, bukan perkataan ulama, bukan fatwa ulama. Idza waradal athar batalan nazar. Kalau sudah datang athar hadis Nabi, maka tertolak semua pendapat. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Utsyaimi rahimahullah, wa bayanu anal muqallida laysa min ahli ilmi, dan juga penjelasan bahwa muqallid, orang yang taklid, tidak termasuk ahlul ilmi. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di awal-awal dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in. Annal muqallida laysa min ahli ilmi. Muqallid tidak termasuk ahlul ilmi. Dan juga diceritakan oleh Imam Abu Umar bin Abdul Bar dan yang lainnya, ijma atas yang demikian. Jadi ijma kalau sudah ada dalil, wajib ikut dalil, tidak boleh taklid kepada ulama. Qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Utsyaimi, wala yukhalifu fi dzalika illa juhalul muqallida, wala yukhalifu fi dzalika illa juhalul muqallida li jahlihim bil kitab wa sunnah wa raghbatihim anhuma wa haula'i wa in dhannu annahum ittaba'u la'imma fa innahum fil haqiqati qad khalafuhum wattaba'u ghaira sabilihim. Saya berkata, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Utsyaimi, dan tidak menyalahi yang demikian kecuali orang-orang yang bodoh, yang suka taklid karena mereka bodoh terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan mereka berpaling dari keduanya, dari Quran dan Sunnah. Mereka meskipun menyangka bahwa mereka mengikuti para imam, pada hakikatnya mereka telah menyalahi para imam, karena para imam menyuruh kita ikut siapa? Ikut dalil, bukan ikut pendapat mereka, bukan ikut fatwa mereka. Wattaba'u ghair sabilin, dan mereka mengikuti selain jalannya para imam. Kama qaddamna min qauli Malik wa Syafi'i wa Ahmad, sebagaimana telah kami jelaskan dari perkataan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad. Lakin fi kalami Ahmad rahimahullah isyaratun ila anna taqlida qabla bulughil hujjati la yudham wa innama yunkaru ala man balaghatul hujjatu wa khalafaha liqauli imam min al-a'immati wa dhalika innama nasha'a 'anil i'radi an tadabburi kitabillahi wa sunnati rasulih wal iqbali 'ala kutubi man ta'akhkhara wal istighna'i biha 'anil wahyaini wa hadha yushbihu ma waqa'a min ahli kitabi alladzina qala Allah fihim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah kama sayati bayanu dzalika fi hadithi Adi bin Hatim. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Utsyaimi, akan tetapi dalam perkataan Imam Ahmad rahimahullah, nanti saya akan jelaskan perkataan Imam Ahmad, ada isyarat bahwa taklid sebelum sampainya hujjah tidak tercela. Taklid sebelum sampai hujjah tidak tercela. Sesungguhnya diingkari bagi orang yang sudah sampai hujjah dan dia menyalahi karena perkataan seorang imam dari imam-imam. Yang demikian sesungguhnya timbul dari berpaling dari memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulnya SAW, dan dia menghadap atau membaca kitab-kitab para ulama yang belakangan dan merasa cukup, artinya tidak butuh kepada dua wahyu, wal istighna biha an wahyin, artinya dia merasa cukup, tidak butuh pada dua wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan ini mirip seperti apa yang terjadi pada ahlul kitab yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 31. Surah At-Taubah 31, ittakhadhu ahbarum wa ruhbanum arbaba min dunillah, mereka telah menjadikan orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Bagaimana nanti ada penjelasannya tentang hadis Adi bin Hatim. Fayajibu ala man nasaha nafsahu idza qara'a kutubal ulama wa nadhara fiha wa arafa aqwalahum falya'ridha ala ma fil kitab wa sunnah fa inna kulla mujtahidin minal ulama'i wa man tabi'ahu
wa intasaba ila madhhabi la budda yadhkura dalilahu. Maka wajib terhadap orang, wajib atas orang yang jujur terhadap dirinya, wajib atas dia apabila dia membaca kitab-kitab para ulama dan melihat kitab-kitab para ulama dan mengetahui perkataan para ulama, hendaknya dia menimbangnya kitab-kitab itu dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia wajib menimbangnya dengan Al-Quran dan Sunnah, karena setiap mujtahid dari para ulama dan orang yang mengikuti mereka dan menisbatkan dirinya kepada mazhabnya, dia harus menyebutkan dalilnya. Perhatikan, semua ulama wajib menyebutkan dalil. Wal haqqu fil mas'alati wahidun wal a'immatu muthabuna ala ijtihadihim fal munsifu yaj'alu an-nadhara fi kalamihim wa ta'ammulahu tariqan ila ma'rifatil masail wa istihdariha dhihnan wa tamyizan lis-sawabi min al-khata'i bil adillati allati yadhkuruha al-mustadillun wa yata'arrafu bidzalika man huwa as'adu bid-dalili min al-ulama fayattabi'uhu. Dan kebenaran dalam masalah yang diperselisihkan adalah satu. Jadi orang berselisih tentang suatu masalah, yang benar itu satu. Dan para imam diberikan ganjaran atas ijtihad mereka. Dan orang yang jujur, maka orang yang jujur dia menjadikan penelitian dan pembahasan tentang perkataan mereka sebagai jalan untuk mengetahui masalah-masalah dan juga menghadirkannya. Artinya menghadirkannya dari masalah-masalah itu wa tamyizan lisawab, dan juga untuk membedakan antara yang benar minal khata', yang benar dari yang salah. Dengan apa? Bil adillah, dengan dalil-dalil yadhkuruhal mustaddillun, yang disebutkan oleh orang-orang yang berdalil. Wa ta'arafu bidzalika, dan diketahui yang demikian, akan diketahui yang demikian itu man huwa as'ad bid dalil. Nah, ulama itu ya. Maka yang paling bahagia, artinya yang paling sesuai dengan dalil untuk diikuti dari para ulama.